Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Salsabila dengan NIM 231031087 dari kelas SI 23C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah analitik dan visualisasi data dengan judul Dashboard Analisis Penyebab Kematian di Indonesia tahun 2000 sampai tahun 2023. Nah, dashboard ini sendiri dibuat untuk membantu pengguna memahami pola penyebab kematian di Indonesia secara lebih mudah melalui visualisasi data yang interaktif. Data kematian di Indonesia ini sendiri itu terdiri dari beberapa kategori, seperti bencana alam, bencana sosial, serta penyakit dan bencana non-alam. Dengan banyaknya data tersebut, akan cukup sulit jika hanya melihatnya dalam bentuk tabel biasa. Oleh karena itu, saya membuat dashboard ini agar informasi penting dapat dipahami dengan lebih cepat. Nah, datasetnya sendiri itu digunakan berasal dari Kaggle dengan nama Cause of Death in Indonesia. Dataset ini berisi data penyebab kematian di Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2023. Jumlah data yang digunakan sebanyak 720 record dan memiliki beberapa atribut utama, yaitu cause atau penyebab kematian, type atau kategori penyebab kematian, year tahun atau tahun kejadian, dan total deaths atau jumlah kematian. Atribut-atribut inilah yang kemudian saya gunakan untuk membuat dashboard. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke tampilan dashboardnya. Nah, yang pertama di sini terdapat KPI total kematian. Nah, KPI ini menunjukkan total seluruh korban meninggal yang tercatat pada dataset, yaitu sebesar 962.627 jiwa, yang artinya selama periode 2000 sampai 2023 terdapat lebih dari 900.000 kematian yang tercatat pada dataset ini. Selanjutnya ada KPI yang kedua yaitu jumlah penyebab kematian. Nah, nilainya yaitu 181 penyebab kematian, yang artinya terdapat 181 jenis penyebab kematian yang tercatat dalam dataset, mulai dari penyakit, kecelakaan, bencana alam, hingga pandemi. Dan KPI yang ketiga yaitu rata-rata kematian per tahun, dengan nilai 41.853 jiwa per tahun. KPI ini memberikan gambaran rata-rata jumlah korban meninggal setiap tahunnya selama periode pengamatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke visualisasi pertama, yaitu tren jumlah kematian per tahun. Nah, grafik ini sendiri menggunakan line chart karena cocok digunakan untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, dari grafik ini sendiri dapat kita lihat bahwa pada tahun 2004 mengalami lonjakan kematian yang sangat tinggi, yaitu total kematian 220.744 korban jiwa. Selain itu, lonjakan juga terjadi pada tahun 2021, yaitu sekitar 139.106 korban jiwa. Sedangkan pada beberapa tahun lainnya, jumlah kematian cenderung lebih rendah. Grafik ini sendiri membantu pengguna mengetahui kapan terjadi peningkatan atau penurunan jumlah kematian di Indonesia. Selanjutnya, visualisasi kedua, yaitu top 10 penyebab kematian. Visualisasi ini menggunakan horizontal bar chart, yang mana di sini menampilkan 10 penyebab kematian dengan jumlah korban tertinggi. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa di top 1 yaitu COVID-19 menjadi penyebab kematian terbesar dengan sekitar 156.970 korban meninggal. Disusul oleh tsunami Aceh dengan sekitar 129.171 jiwa. Dan selanjutnya yaitu penyakit sistem sirkulasi darah
dengan total kematian yaitu 84.298. Nah, grafik ini sendiri memudahkan pengguna dalam mengetahui penyebab kematian yang paling dominan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada visualisasi distribusi kematian berdasarkan kategori. Visualisasi ini menggunakan pie chart karena tujuannya adalah melihat proporsi atau persentase setiap kategori. Nah, dari pie chart ini dapat dilihat bahwa bencana non-alam dan penyakit mendominasi dengan sekitar 80,72% dari total kematian. Sedangkan bencana alam yaitu sebesar 19,25% total kematian. Dan yang terakhir yaitu bencana sosial, hanya sekitar 0,03%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar kematian di Indonesia ini berasal dari penyakit dan bencana non-alam. Dan yang terakhir yaitu visualisasi jumlah kematian berdasarkan type per tahun. Nah, yang mana visualisasi ini menggunakan stack bar chart. Yang di sini yang mana dapat kita lihat yaitu jumlah kematian setiap tahun sekaligus melihat kontribusi masing-masing kategori pada tahun tersebut. Nah, sebagai contoh, pada tahun 2004 terjadi peningkatan yang sangat tinggi yang didominasi oleh kategori bencana alam. Ya, seperti kita tahu bahwa pada saat itu telah terjadi tsunami Aceh. Sedangkan pada tahun 2021, peningkatan kematian didominasi oleh kategori bencana non-alam dan penyakit, yang mana di sini berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Selain keempat visualisasi tadi, dashboard yang saya buat ini juga dilengkapi dengan 3 filter utama, yaitu yang pertama ada filter type. Nah, filter ini sendiri digunakan untuk memilih kategori penyebab kematian, seperti bencana alam, bencana non-alam dan penyakit, serta bencana sosial. Nah, ketika salah satu kategori dipilih, maka seluruh KPI dan visualisasi akan berubah secara otomatis sesuai dengan kategori tersebut. Nah, selanjutnya ada filter yang kedua, yaitu year, yang mana filter ini digunakan untuk memilih tahun tertentu. Sebagai contoh, jika saya memilih tahun 2021, maka dashboard akan langsung menampilkan data yang berasal dari tahun 2021. Dengan filter ini, pengguna dapat melakukan analisis yang lebih spesifik pada suatu tahun tertentu. Dan filter yang terakhir yaitu cause, yang mana filter ini digunakan untuk memilih penyebab kematian tertentu. Misalnya nih, pengguna ingin melihat data mengenai gempa dan tsunami, COVID-19, dan DPD. Nah, maka setelah dipilih, seluruh grafik dan KPI akan menyesuaikan dengan penyebab kematian tersebut. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara lebih fleksibel dan interaktif menggunakan filter-filter yang telah disediakan. Nah, berdasarkan dashboard yang telah dibuat, terdapat beberapa insight penting, yaitu yang pertama, total kematian yang tercatat mencapai 962.627 jiwa. Yang kedua, terdapat 181 penyebab kematian yang berbeda. Dan yang ketiga, sebagian besar kematian berasal dari kategori bencana non-alam dan penyakit. Yang keempat, tahun 2004 dan tahun 2021 merupakan tahun dengan jumlah kematian tertinggi, dan yang terakhir yaitu COVID-19 menjadi penyebab kematian dengan jumlah korban tertinggi pada dataset.
Jadi kesimpulannya, dashboard ini mampu menyajikan informasi mengenai penyebab kematian di Indonesia secara lebih ringkas, informatif, dan mudah dipahami. Dashboard ini juga membantu pengguna dalam mengetahui tren kematian, penyebab kematian terbesar, serta distribusi kematian berdasarkan kategori, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami kondisi kesehatan dan kebencanaan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.